Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sufia Dea Saputri dari kelas C NIM 2406101013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 1320 dari mata kuliah Hukum Perjanjian, dosen pengampu Pak Aka Zakaria. Jadi, pasal 1320 ini ialah syarat terjadinya perjanjian. Dalam KUHP Perdata, termasuk teori hukum ini, di dalam baliknya adalah bagaimana penerapan syarat sah perjanjian yang dilakukan sehari-hari. Yang pertama, syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan atau konsensus. Dalam kesepakatan ini, pertemuan dari kedua belah pihak ini adalah hal yang penting. Dalam teori hukum juga disebutkan sebagai penyesuaian kehendak. Syarat ini juga dianggap jika tidak terpenuhi, maka bisa disebut dengan cacat kehendak yang meliputi paksaan atau dwang dalam bahasa Latinnya, tekanan fisik atau mental yang membuat seseorang merasa terancam. Yang kedua yaitu kekeliruan, yang kata lain dwelling, salah paham mengenai hakikat barang atau orang yang diperjanjikan. Lalu yang ketiga yaitu penipuan atau bedrock. Adapun tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari suatu pihak, yaitu pihak satu atau pihak yang lain. Yang keempat yaitu penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden, yaitu tambahan dalam jurisprudensi ketika suatu pihak memanfaatkan posisi ekonomi atau psikologis pihak yang lain atau pihak yang lemah. Yang kedua yaitu kecakapan atau disebut capacity. Hukum harus memastikan bahwa orang yang berjanji benar-benar memahami konsekuensi dari tindakannya sendiri. Kecakapan dalam pasal 1330, orang yang belum dewasa, yaitu orang yang di bawah umur 21 tahun menurut KUHP Perdata. Meski Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan atau Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki batasan yang berbeda, yakni 18 tahun. Dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau gangguan jiwa, boros, mabuk, dan lain-lain sebagainya. Kecualian yaitu jika seseorang yang tidak cakap melakukan perjanjian atau berkontrak harus menggunakan wali atau pengampuannya, bisa menuntut pembatalan demi melindungi kepentingan si yang tidak bercakap atau orang yang tidak cakap hukum. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu atau kata lainnya yaitu certainty of objects. Perjanjian tidak bersifat abstrak atau terlalu umum sehingga tidak jelas apa yang harus dilakukan atau yang diberikan. Yang isinya ada barang yang ada, barang yang akan ada. Objek perjanjian tidak harus ada saat kontrak ditandatangani. Misal jual beli tanah yang akan dijual bulan depannya, asalkan jenis dan jumlahnya dapat ditentukan. Atau bisa dicontohkan itu padi yang akan dibeli oleh pemborong atau yang mau ditebas oleh pemborong. Yang kedua yaitu pentingnya spesifikasi. Jika objeknya adalah mobil, maka harus jelas merek, tipe, atau tahunnya untuk menghindari sengketa yang ketidakjelasan objeknya itu atau tidak ingin diduplikat oleh orang lain. Yang keempat, dari syarat sahnya perjanjian yaitu ada sebab yang halal atau legal cause. Sebab di sini bukan alasan subjektif, atau misal saya beli pisau karena lapar ingin masak, melainkan tujuan objektif dari perjanjiannya tersebut. Jika saya membeli pisau untuk membunuh orang dan penjual mengetahui hal tersebut, maka kausa perjanjian tersebut menjadi terlarang atau tidak terjadinya sebab yang halal.
Yang kedua, contohnya perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya kontrak prostitusi atau ketertiban umum, misal menyuap pejabat, secara otomatis batal demi hukum, yang termasuk melanggar undang-undang. Saya jelaskan sedikit, yaitu perbedaan dapat dibatalkan versus batal demi hukum. Ini adalah bagian krusial untuk yang perlu dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Syarat subjektif sepakat dan cakap disebut subjektif karena menyangkut subjek itu adalah orang. Jika dilanggar, perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tetap sah sampai ada pihak yang meminta hakim untuk membatalkannya atau digugat di pengadilan. Jika ada yang keberatan, perjanjian harus berjalan. Yang kedua, syarat objektif dan kausal. Disebut objektif karena menyangkut objek perjanjiannya. Jika dilanggar, perjanjian batal demi hukum. Artinya sejak awal hukum menganggap perjanjian ini tidak ada, dan tidak perlu ada ke pengadilan untuk membatalkannya karena secara otomatis nol di mata hukum. Atau yang bisa disebut ini adalah orang yang cacat hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.